Rashid, saya khatam 4 kali. Ayahnya marah. Mana? Alladhi taqul? Abdul Rashid, apakah kamu ngerti apa yang kamu ucapkan? Cuma 4 kali saja dalam sebulan. Kaget Abdul Rashid. Kenapa? Alasan apa tak bisa khatam lebih? Waktu-waktu untuk apa? Belum bekerja, belum berkeluarga, waktunya kosong, cuma belajar beberapa jam di kuliah terus dari siang sampai malam. Ada apa? 15 jam. Marah. Sampai wawancara itu yang tukang itu kaget. Maaf Syekh, kalau ayahnya marah karena khatam Quran dalam 1 bulan 4 kali. Maaf, kalau ayahnya bikin kayak apa ini? Ayahmu biasa baca Quran wirid ayat berapa? Kata beliau, seumur hidup ayah saya tidak pernah tinggalkan Al-Quran. Setiap 3 hari beliau khatam sekali. Berarti 1 hari 10 kali juz. 10. Abdul Rashid cerita kemarin dia, kata beliau, Alhamdulillah saya sampai lebih dari 20 tahun, 30 tahun umur beliau sekarang atas 50. Gak pernah saya alhamdulillah tinggalkan wirid saya. Setiap hari lebih 5 juz. Coba kelebihan ada target ya. Kelebihan ada target. Kata beliau biasa, kadang-kadang sibuk di sini di sana. Beliau syekh besar di sini, ceramah di sini di sana. Bisa dari subuh sampai malam. Gak sempat selesai wiridnya 5 juz itu. Beliau merasa ada kewajiban, ada target yang harus dia capai, harus dia selesaikan 5 juz. Kalau sampai malam, beliau kata beliau, saya tidak bisa tidur karena ada kewajiban, ada target yang belum selesai. Saya berusaha selesai. Kalau saya belum sampai, misal cuma 2 juz, 3 juz, saya masih punya hutang. Besok saya qadha. Saya selesaikan 5, 2 juz misal sisa, dan nambah lagi 5 juz. Merasa ini wajib bagi saya. Itu kelebihan ada target. Tidak harus 5 juz, usahakan 1 juz target. Kalau ada target 1 juz, berarti 1 bulan khatam sekali. Setiap hari 1 juz, 30 juz, 30 hari. 1 juz kurang lebih kalau hadar, lancar, cepat bacanya kurang lebih 30 menit. Kalau pelan-pelan santai bisa 1 jam. Tidak harus sekaligus, bagi 2. Kalau ada target seperti itu, kita berusaha, gak mungkin lewat 1 hari sebelum selesai target. Tapi kalau gak ada target, saya yakin semua baca. Tapi berapa saatnya? 1 halaman, 2 halaman, kadang-kadang gak baca. Karena itu saya harap dari majelis ini, hadirkan niat, azam, punya wirid target membaca Al-Quran setiap hari. Usahakan 1 juz. Belum bisa, belum selesai 1 juz, usahakan 1 juz. Intinya jangan sampai lewat 1 hari tidak membaca Al-Quran. Dan selain itu usahakan luangkan waktu suratul Baqarah. Saya minta tolong baca suratul Baqarah supaya umur kita berkah, aman, selamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, qala inna syaitana, sesungguhnya syaitan akan lari jauh kabur dari rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah. Aman rumah kita, rumah tangga, keluarga dari godaan syaitan. Syaitan gak boleh mengganggu keluarga, gak boleh dekat dengan rumah yang mempunyai suratul Baqarah. Usaha. Saya harap dari majelis ini niat kapan-kapan di rumah baca suratul Baqarah. Siap insyaallah? Siap? Siap? Siap. Bismillah. Nih hadirkan niat aja, enggak berat kan? Insyaallah tidak harus setiap hari. Kapan-kapan, apalagi ini hadirkan niat ruqyah. Yang punya masalah, kesusahan, penyakit, belum sembuh, ya baca. Boleh hadirkan air di depan. Bawa air, misal gelas, botol, atau galon, taruh di depan, baca suratul Baqarah. Sendiri baca ruqyah untuk diri sendiri. Gak usah repot datang ke syekh, ke ustaz, habib, minta tolong dibaca. Gak usah baca masing-masing. Boleh kita minta dari orang saleh, boleh.
Tapi sangat boleh kita sendiri baca. Baca untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak, untuk kesehatan, untuk kelancaran baca. Khususan suratul Baqarah ini. Dan selain suratul Baqarah ada beberapa ayat, misal suratul Fatihah. Suratul Fatihah saja cukup luar biasa. Karena suratul Fatihah Ar-Ruqyah, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah. Syafiyah memberikan kesembuhan. Syafiyah memberikan Al-Kafiyah, mencukupi kebutuhan kita melalui suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah dengan iman dan yakin, Allah berikan kesembuhan insyaAllah. Karena yakin Al-Quran adalah syifa. Syifa. Ambillah kesempatan suratul Fatihah, ayatul kursi, 3 surat Qul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya biasa sampaikan kepada jemaah 5 dari Al-Quran yang saya harap amalkan. Baca setiap hari walaupun sekali saja. Yang pertama suratul Fatihah. Yang kedua 5 ayat pertama suratul Baqarah dari Alif Lam Mim sampai Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang ketiga ayatul kursi dan 2 ayat berikutnya. La ikraha fid din dan Allah waliyul muttaqin. Yang keempat 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Yang kelima Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Usahakan baca. Baik baca biasa atas air, atas menias itu. Ini ayat ruqyah. Baca dengan niat ya Allah berikan kesembuhan bagi kami keluarga kami. Semoga ya Rabb selalu kita sihat wal afiat dalam iman dan taat. Amin ya Rabbal alamin. Selain itu ayatul kursi khususnya yang sering saya sampaikan kepada jemaah. Buat saya khususan ayatul kursi ini terakhir. Usahakan jagalah ayatul kursi. Nabi SAW masuk masjid. Di masjid ada Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Ahlul Quran yang hafal Quran, suaranya indah sekali. Yang punya ijazah sanad pasti ada tulisan salah satu sahabat silsilah sampai Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bertanya kepada Ubay, ya Ubay, ayyu ayatin ma'aka min kitabillahi a'lam? Wahai Ubay, ayat apa yang kamu hafal paling agung dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab tidak tahu. Baru pertama kali beliau tahu mengenai ayat paling agung. Beliau menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya tidak tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Saya tidak tahu Rasul. Rasulullah tanya lagi, ya Ubay, ayyu ayatin ma'aka min kitabillah? Ayat apa paling agung dalam Al-Quran? Ma'aka yang kamu punya, yang kamu hafal. Ubay coba menjawab. Kalau Rasulullah bertanya lagi berarti ingin Ubay menjawab. Kata Ubay, ya Rasulullah, ayatul kursi. Kata Rasulullah, nah, ayat paling agung dalam Al-Quran ayatul kursi. Karena itu ayat kursi ini dianjurkan membaca dalam satu hari ada 3 waktu khususnya. Di pagi dan sore, sebelum tidur dan sesudah salat fardu 5 waktu. Kalau baca ayat kursi di waktu-waktu itu insyaAllah selalu dalam lindungan Allah. Kalau baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu menjadi ahli surga. Tidak ada dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya nunggu mati silakan masuk surga kalau baca rutin sesudah salat fardu. Tapi sayang sekali banyak di antara kita biasa lupa membaca ayat kursi sesudah salat fardu. Betul? Betul. Tadi habis Isya baca enggak kira-kira? Alhamdulillah. Semoga kita istiqamah membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Semoga ya Rabb kita menjadi sahabat Al-Quran. Saya harap dari majlis ilmu ini, ilmu yang kita dapat usahakan amalkan. Yang pertama, saya harap usahakan menjadi sahabat Al-Quran, dekatlah dengan Al-Quran. Yang kedua, saya harap punya wirid masing-masing. Luangkan waktu kapan bisa. Musyawarah sama diri sendiri. Kapan bisa? Di pagi hari, di siang, nanti malam, sore. Kapan waktu yang luang antara maghrib dan isya? Bebas. Milih kapan waktu. Wallahi sunnah. Kalau rutin membaca Al-Quran setiap hari, tidak meninggalkan Al-Quran,
akan kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Harapan kita, kesehatan, ekonomi, kehidupan, keadaan rumah tangga semua berubah menjadi lebih baik. Karena Al-Quran barakahnya luar biasa. Semoga ya Allah kita bisa menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ayatul kursi tadi saya sampaikan, dan suratul Baqarah saya harap usahakan kapan-kapan baca di rumah. Belum bisa sekaligus dari awal sampai akhir, gak apa-apa, bagi 2, bagi 3, bagi 4. Tapi kapan-kapan usahakan sekaligus dari awal sampai akhir supaya barakahnya sempurna insyaAllah. Ya, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi sahabat Al-Quran, mendapatkan barakah Al-Quran di dunia dan syafaatul Quran di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Biasa setiap majlis sebelum tutup saya sampaikan doa singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Doa ini unik, saya suka doa ini. Sejak saya dengar doa ini, itu luar biasa. Kenapa unik? Karena yang baca doa ini didoakan oleh surga. Yang baca doa ini didoakan oleh surga. Surga yang mendoakan. Apa doa surga? Ya Rabbi, masukkan Quran ini ke dalam surga. Surga meminta kepada Allah agar kita masuk ke dalamnya kalau baca doa ini. Luar biasa. Bayangkan surga yang mendoakan kita, bukan syekh, bukan ustaz. Surga yang minta kepada Allah, Ya Rabbi, fulan barusan baca doa ini, adkhilhul jannah. Ya Rabbi, tolong masukkan Quran ini ke dalam surga. Luar biasa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sudah hafal semua? Sudah? Masya Allah, hebat. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, orang siapa yang bermohon kepada Allah surga, membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marat, 3 kali saja, qalat al-jannah, surga berkata, surga berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan Quran ini ke dalam surga. Luar biasa. Kalau baca hari ini, surga mendoakan hari ini. Baca lagi besok, surga mendoakan lagi besok. Baca setiap hari, surga mendoakan setiap hari. Kalau surga yang mendoakan kita, insyaAllah aman. Kalau surga yang meminta kepada Allah, berarti surga yang mencari kita. Ya Rabbi, mana fulan yang minta surga terus? Ya Allah, jadikan dia ahli surga, masukkan dia ke surga, Ya Rabbal Alamin. Karena itu amalkan doa yang singkat, yang unik. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ayo mari kita sama-sama membacanya. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah baca 3 kali. Yakin saat ini surga memohon kepada Allah, Ya Rabbi masukkan seluruh jamaah masjid tarbiyah ini ke dalam surga ya Rabbi. Surga yang mendoakan kita. Karena itu insyaAllah dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, kita sama-sama yang berkumpul di masjid tarbiyah ini akan berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Semoga ya Rabb apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan seluruh jemaah. Semoga ya Rabb majlis ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semua tutup saya serahkan ke tim panitia. Biasa di akhir acara mengajak Bapak dan Ibu bergabung dalam program Al-Quran. Usahakan ambil saham. Kalau punya kemampuan, jangan lewatkan kesempatan. Semoga menjadi tanda baik kita mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi